Halo semuanya, saya Imadi Arga Ardiana dengan NIM 231052110. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai biokonversi fraksi hemiselulosa dari biomasa jerami gandum menjadi bioetanol dengan pendekatan scale up berbasis KLE menggunakan ragi Skeversomyces stipitis. Baik, di sini kita masuk ke identitas jurnal yang dimana judul dari artikel jurnalnya yaitu Bioconversion of Hemicellulosic Fraction of Wheat Straw Biomass to Bioethanol by Skeversomyces stipitis, KLE Based Scale Up Study. Dengan nama penulis yaitu Pritam Singh, Uzwali Kiran, Babul Chandra Duta, Sanjay Bhutani, dan Sanjay Ghosh. Dengan nama jurnal yaitu Industrial Crops and Products, dengan volume dan nomor yaitu 214/2024. Halamannya adalah 118.461. Tahun terbitnya di 2024 dengan nomor ISSN yaitu 092666690 dengan doi yang tertera pada tabel PPT. Dan seperti kita bisa lihat, di kanan itu merupakan gambar dari halaman awal artikel jurnal ini. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang, yang dimana latar belakang jurnal ini yaitu penggunaan bahan bakar hayati atau biofuel secara global terus didorong karena meningkatnya harga minyak bumi, menipisnya cadangan minyak, masalah emisi bahan bakar, serta untuk memberikan peluang alternatif bagi produsen pertanian. Etanol saat ini merupakan bahan bakar hayati terkemuka yang produksi dan konsumsinya terus meningkat di seluruh dunia. Biomasa lignoselulosa sangat cocok digunakan sebagai bahan baku produksi etanol generasi kedua karena kaya akan gula yang dapat difermentasi, mudah didapat sepanjang tahun dan tidak memicu konflik dengan rantai pasok pangan yang ada di dunia. Setelah itu, fraksi hemiselulosa dari biomasa lignoselulosa mencakup sepertiga dari barat kering biomasa dan dapat dihidrolisis menjadi gula, terutama silosa atau silus. Di sini ada pun masalahnya, yang dimana sebagian besar studi produksi bioetanol dari biomasa lignoselulosa hanya difokuskan pada fraksi selulosanya saja. Sedangkan fraksi hemiselulosa seringkali hanya menghasilkan produktivitas etanol yang sangat rendah. Ragi yang umum dipakai secara komersial seperti Saccharomyces cerevisiae tidak memiliki kemampuan untuk memfermentasi gula silosa, sehingga pemanfaatan silosa menjadi hambatan utama dalam produksi etanol komersial. Spesies ragi Skeversomyces stipitis mampu memfermentasi silosa, namun tingkat keberhasilan sangat bergantung pada ketersediaan oksigen, yang akan menentukan arah metabolisme antara pembentukan sel biomasa atau produksi etanolnya. Setelah itu, ada pun masalah aerasi yang tinggi memicu pertumbuhan sel namun menurunkan etanol. Sebaliknya, aerasi rendah juga menghambat pertumbuhan sel yang juga berdampak pada minimnya etanol. Setelah itu, ada pun masalah yang terakhir, diperlukan pengaturan aerasi secara presisi melalui parameter Coefficient Transfer Oxygen Volumetric atau KLE, tetapi masih sedikit kajian ilmiah yang meneliti dampaknya terhadap proses scale up atau peningkatan skala produksi ke bioreaktor yang lebih besar seperti skala industri dan juga pilot. Di sini kita masuk ke tujuan penelitiannya, yang mana tujuan utama adalah mengkonversi fraksi hemiselulosa dari biomasa jerami gandum menjadi bioetanol secara efektif menggunakan Skeversomyces stipitis dengan cara menjaga nilai transfer oksigen volumetrik atau KLE agar tetap konstan di berbagai skala bioreaktor. Setelah itu juga ada tujuan kedua, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sekaligus mendemonstrasikan sebuah pendekatan yang sistematis dalam meningkatkan skala atau scale up pada proses fermentasi. Juga dapat dilihat gambar Skeversomyces stipitis, tapi ini yang CBS 654 yang merupakan sumbernya di ARC. Di sini kita lanjut ke metode penelitian, yang dimana penelitian ini memanfaatkan mikroorganisme berupa ragi Skeversomyces stipitis NCIM 3498. Peneliti menyiapkan hidrosilat fraksi kaya silulosa XRF dari bahan baku jerami gandum menggunakan sebuah metode hidrolisis asam sulfat fraksional.
Pada studi optimasi nilai transfer oksigen KLE awalnya dilakukan menggunakan media silosa sintetis di dalam bioreaktor berskala 0,5 liter. Hasil optimasi proses tersebut kemudian divalidasi dengan cara diperbesar skalanya ke dalam bioreaktor ukuran 1 dan 5 liter. Tahap terakhir melibatkan pengaplikasikan pengaplikasian studi KLE tersebut pada fermentasi media hidrosilat XRF asli atau dari lignoselulosa di dalam bioreaktor ukuran 0,5 liter dan 1 liter. Baik, di sini kita masuk ke hasil dan pembahasan, yang dimana pada tahap pertama, optimasi dilakukan dengan silosa sintetis, menggunakan silosa buatan untuk menemukan parameter yang dasar. Yang dimana titik optimasi KLE ditemukan pada angka 0,5776 menit min 1, dengan hasil maksimal yaitu tingkat konversi silosa 99,11%, yieldnya adalah 0,4706 gram per gram, dan produktivitas 1,5325 gram liter per jam. Validasi scale up sukses dengan angka efisiensi dan yield tersebut tetap stabil dan konsisten ketika volume bioreaktor dinaikkan dari 0,5 liter ke 1 liter hingga 5 liter. Di sini adapun tahapan yang kedua, yang dimana aplikasi hidrosilat jerami gandum XRF penerapan pada kondisi limbah nyata yang kompleks, yang dimana penyelesaian optimal nilai KLE sedikit bergeser menjadi 0,6924 menit min 1 untuk mengakomodasi senyawa dalam hidrosilat alami. Adapun performa dari fermentasi, yang dimana yang dilihat pada grafik, konsumsi substrat pada garis merah sangat efektif, yang dimana silosa menurun drastis hingga 99,04%. Yang kedua, puncak bioetanol yang ada di lingkaran merah dengan mencapai yield akhir yaitu 0,4290 gram per gram dengan produktivitas 0,7399 gram per liter per jam. Sebagai penutupnya, dengan kesimpulan ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dari penelitian ini. Yang pertama, pada scale up, validasi scale up berhasil dengan parameter koefisien transfer oksigen atau KLE terbukti menjadi basis yang handal dan stabil untuk menaikkan skala produksi antar bioreaktor secara sistematis. Setelah itu, yang kedua ada potensial, yang dimana potensi hemiselulosa, fraksi hemiselulosa limbah pertanian ini bukan lagi sekedar hanya hasil sampingan, melainkan bahan baku yang sangat layak atau viable untuk produksi bioetanol skala komersial. Setelah itu yang terakhir ada zero waste, yang dimana mendukung konsep zero waste agroindustri, mengoptimalkan pemanfaatan seluruh komponen biomasa tanpa mengganggu rantai pasok pangan yang ada di dunia. Baik, mungkin sekian presentasi dari review jurnal saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.